Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kami. Pada video ini, kami dari kelompok 10 akan membahas mengenai kanker paru secara lengkap dan mudah untuk dipahami. Selamat menyaksikan. Kanker paru adalah kondisi di mana sel-sel di paru-paru tumbuh secara tidak terkendali, membentuk massa atau tumor yang dapat mengganggu fungsi pernapasan dan berpotensi menyebar ke bagian tubuh yang lain. Berdasarkan data dari Global Cancer Observatory tahun 2020, angka kejadian kanker paru secara global berada pada peringkat kedua setelah kanker payudara, yaitu 11,4%, sedangkan angka kasus kanker paru di Indonesia menduduki peringkat ketiga setelah kanker payudara dan kanker serviks, yaitu 8,8%, dengan angka kematian pada posisi pertama sebesar 13,2% dari total 30.843 kasus. Kanker paru merupakan kanker tersering pada laki-laki dan kelima tersering dari seluruh kanker pada perempuan. Angka kematian akibat kanker paru di seluruh dunia mencapai kurang lebih 1 juta penduduk setiap tahun. Hingga saat ini, belum ada metode screening yang sesuai bagi kanker paru secara umum. Metode screening yang telah direkomendasikan untuk deteksi kanker paru terbatas pada kelompok pasien berisiko tinggi. Pada pasien berisiko tinggi, dengan anamnesa dan pemeriksaan fisik yang mendukung kecurigaan adanya keganasan pada paru-paru, dapat dilakukan pemeriksaan low dose CT scan untuk screening kanker paru setiap tahun selama 3 tahun. Kelompok pasien yang berisiko tinggi terkena kanker paru yaitu pasien dengan kebiasaan merokok, faktor usia di atas 50 tahun, faktor genetik atau riwayat kanker dalam keluarga, faktor karsinogen diantaranya yaitu zat kimia, radiasi, virus, hormon, dan iritasi kronis, serta faktor perilaku gaya hidup diantaranya yaitu kebiasaan merokok dan terpapar asap rokok. Perjalanan penyakit kanker paru diawali dengan faktor resiko akan mempengaruhi sel paru normal, kemudian akan terbentuk sel kanker pada paru, selanjutnya sel kanker akan berkembang menjadi stadium awal dan kanker paru stadium lanjut. Ada 2 jenis utama kanker paru, yaitu kanker paru sel kecil dan kanker paru bukan sel kecil. Untuk kanker paru bukan sel kecil merupakan jenis kanker paru yang lebih umum, terdiri dari sekitar 80% kanker paru. Kanker ini tidak terlalu agresif dibanding dengan kanker paru sel kecil. Jika ditemukan secara dini, pembedahan atau terapi radiasi kemoterapi dapat memberikan peluang kesembuhan. Untuk kanker paru sel kecil, tumbuh dengan cepat dan menyebar dengan cepat melalui aliran darah dan limfatik ke bagian tubuh lainnya. Kanker ini seringkali sudah dalam stadium lanjut pada saat didiagnosis. Biasanya diobati dengan kemoterapi saja atau dikombinasikan dengan radioterapi. Selanjutnya ada tanda dan gejala. Untuk kanker paru stadium awal seringkali tidak menimbulkan gejala. Namun seiring dengan pertumbuhan kanker, gejala yang umum muncul meliputi yang pertama batuk yang memburuk dan tidak kunjung sembuh. Selanjutnya ada kesulitan bernafas seperti sesak nafas, nyeri dada yang terus-menerus, batuk berdarah, suara serak, sering mengalami infeksi paru seperti pneumonia, merasa sangat lelah sepanjang waktu, dan juga penurunan berat badan tanpa penyebab yang diketahui. Diagnosis kanker paru-paru dilakukan dengan cara yang pertama pemeriksaan fisik. Dokter akan memeriksa saluran pernafasan dengan stetoskop. Selanjutnya, dokter akan menanyakan gejala, riwayat kesehatan pasien dan keluarga, serta gaya hidup pasien. Pemeriksaan yang kedua, pemeriksaan pencitraan. Dilakukan dengan pemeriksaan ronsen dada menggunakan sinar X untuk melihat kondisi paru-paru, CT scan, MRI, dan pemeriksaan PET scan. Pemeriksaan ketiga yaitu pemeriksaan lainnya, di mana pemeriksaan sitologi dahak untuk memeriksa apakah ada sel kanker dalam dahak. Pemeriksaan selanjutnya yaitu biopsi untuk mendeteksi jenis tumor dengan memeriksa sampel jaringan paru. Pemeriksaan selanjutnya ada bronkoskop, ultrasonografi endobronchial atau EBUS untuk memeriksa paru-paru dan struktur di sekitarnya. Selanjutnya ada pengobatan kanker paru. Untuk pengobatan tergantung pada stadium kanker paru. Tujuan pengobatan dapat berupa penyembuhan, pengendalian penyakit untuk memperpanjang kelangsungan hidup, atau penanganan gejala dan pencegahan komplikasi untuk meningkatkan kualitas hidup. Modalitas pengobatan berikut dapat digunakan secara tunggal atau kombinasi. Yang pertama pembedahan, yang kedua terapi radiasi,
Yang ketiga kemoterapi, yang keempat terapi target, dan yang terakhir imunoterapi. Yang terakhir untuk pencegahan kanker paru, tidak ada cara yang pasti untuk mencegah kanker paru. Namun ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan untuk mengurangi resiko kanker paru. Yang pertama berhenti merokok, yang kedua hindari perokok pasif, yang ketiga hindari paparan di tempat kerja dengan bahan yang berpotensi menjadi karsinogen seperti asbes, silika, arsenik, kromium, dan nikel. Yang keempat periksa kadar radon di rumah. Yang kelima makan makanan yang sehat. Yang terakhir ada berolahraga secara teratur. Demikian pembahasan kami mengenai kanker paru. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Teruslah semangat dalam mencari ilmu dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.